warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Pak Dan Ramil Subesari, yang terhormat Pak Kapolsek Subesari atau yang mewakili, yang terhormat Pak Camat Subesari atau yang mewakili Pak Kasih PKS, Pak Kasipeng Kecamatan Subesari, Pak Kasipeng dan Pak Bu Kasih PMKS Kelurahan Tegal Gede, dan seluruh bapak dan ibu-ibu, Pak Babinsa, Pak Babinsa Dimas, Ketua RW, Ketua RT ataupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan dan haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari panjenengan semua. Dan pada kesempatan hari ini sebenarnya merupakan kegiatan refreshing ya, refreshing materi sekaligus juga silaturahmi ya. Mungkin kita sudah sempat berkumpul beberapa minggu yang lalu Pak ini karena mendesak kita untuk segera bertemu dengan Pak RT Pak RW. Waktu itu saya maunya dimajukan Pak Edi, ternyata karena sudah ada di plotting anggaran ya sudah kita ngikutin saja ya. Ya. Langsung di Zoom Mas. Dan itu kita sampaikan pada saat 3 minggu yang lalu Pak. Karena waktu itu kan rencananya kita ingin undang sekaligus pembinaan, namun karena tidak bisa disinkronkan ya nggak apa-apa lah, sekalian kita sampaikan gitu kan ya. Dan walaupun ada yang wajah baru di sini ya, insya Allah bisa langsung mengikuti ya, bahwa RT RW itu merupakan struktur pemerintahan yang paling kecil di masyarakat, walaupun panjenengan itu bukan bagian dari pegawai dari pemerintah kelurahan, tapi merupakan bagian atau kepanjangan tangan dari kami di kelurahan sini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasih PKS bahwa segala sesuatu kegiatan yang ada di warga itu jenengan pasti harusnya bisa mengetahui, sehingga peran dari RT RW itu sangatlah vital. Nah ini membangun komunitas yang harmonis, salah satunya yaitu membantu kelancaran tugas pemerintah. Yang kedua, menggerakkan partisipasi masyarakat. Dan alhamdulillah selama ini kami di Kelurahan Tegal Gede, Bapak semua, Pak RT, Pak RW-nya ini luar biasa Pak. Bukan hanya kegiatan yang semarak Pak, nyangkul parit di depan juga bareng-bareng Pak. Selama ini artinya segala kegiatan dengan keharmonisan maka bisa untuk membantu berbagai kegiatan dan kelancaran dari bukan hanya kelurahan tapi juga kesejahteraan dan kebahagiaan dari masyarakat. Lanjut. Nah, tugas berikutnya pelayan langsung komunitas atau pelayan langsung masyarakat. Walaupun ya kami yang diberi kewenangan yang terbesar dalam melayani masyarakat, yaitu saya beserta Kasih dan seluruh staf kelurahan, namun jenengan juga yang paling mengetahui dari warga kami Pak. Makanya kemudian diminta untuk bisa menjadi pembina kerukunan warga. Kedua, penyerap aspirasi pembangunan lokal. Ya, apa yang dimaksud dari ketiganya itu? Karena ketika ada masalah harusnya bisa diselesaikan di ranah RT dulu. Jika ranah RT tidak bisa terselesaikan dengan baik, bisa dikomunikasikan dengan Pak RW. Jika Pak RW juga tidak bisa, baru kami ke kelurahan. Seringkali saya sampaikan ke Pak RT, ke Pak RW, mohon setiap masalah ditangani dulu sebisanya. Karena kalau saya sebagai lurah yang turun Pak, saya harus mengajak Pak Babinsa dan Pak Babinsa Dimas. Artinya 3 pilar ini harus bersama-sama hadir. Biasanya warga ketika saya hadir, dalam tanda kutip ya, rombongan bareng-bareng itu kaget Pak. Masalah ini tak perlu dilapor Pak Lurah. Sebenarnya masalah itu bisa selesai karena kami hadir, bukan berarti tidak mau kami hadir Pak. Khawatir masalah itu tambah terjadi kesinggungan. Ketika dia sudah merasa yaitu tadi masalah cilik kok sampai lawan kelurahan tersinggung, akhirnya egonya makin meningkat. Nah, kecuali jenengan sudah beskon di kandani Ciangel.
dilungguhno Pak RT gak iso, dilungguhno Pak RW gak kena. Kita hadirkan Pak Lurah sik ngengkel wae, ya kita bawa juga ke atas, baik itu kecamatan, bahkan mungkin ke kalau itu masalah yang terkait dengan pengadilan ya ke APH ataupun dengan cara litigasi. Karena tugas peran kita ini baik di kelurahan, di RW dan di RT, tugasnya adalah mendamaikan warga secara non litigasi, Pak. Sama kewenangan kami, kewenangan jenengan juga sama. Banyak kadang warga ya karena memang beraneka ragam latar belakang, budaya, pemikiran dan pendidikan dan sebagainya. Walaupun saya tidak bisa menyampaikan kalau yang doktor pasti manut, ya, yang mungkin pendidikannya rendah pasti angel. Kadang sebaliknya, Pak. Yang paling tahu ini kan Pak Ahmad ini, yang perubahan yang sangat beraneka ragam itu. Kalau yang bukan rumahan insya Allah paham gitu loh, gitu loh, gitu kan ya. Itu lebih mudah dengan pendekatan yang kultural. Nah, demikian juga terkait dengan aspirasi masyarakat. Ada kebutuhan apa masyarakat di sekitar situ, baik itu masalah jalan tadi, poinnya selanjutnya pembangunan di situ, maupun hal-hal yang lainnya, Pak. Seperti misalnya terkait dengan Tradikmas. Tempo hari kita dapat laporan bahwa ada di jalan Batu Raden 1 itu sampai tembus ke Indomaret dan Otoba itu, Pak. Infonya agak rawan kalau pagi, kan gitu Pak dia. Itu laporannya pagi. Di hari libur lagi. Ternyata setelah kami coba lewat sana, jam-jam sampai jen sepi, Pak. Gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kami. Dan kita jadi perhatian bersama. Bagaimana solusinya? Ya ayo duduk bersama Pak RW, Pak RT, dan kami enaknya bagaimana. Lanjut, Mas. Nah, ini peran administrasi. Peran administratif dari RT, yaitu pendataan, pelaporan, melakukan pendataan warga, membuat laporan kegiatan kejadian penting, dan pelaporan perkembangan komunitas. Dan alhamdulillah, Pak, ya, mungkin ini sudah sejak 2022 akhir, Pak. Jadi dan Pak Ilmi ya, kami Kelurahan Tegal Gede itu punya database namanya data Pandawa, data panduan warga. Data panduan warga ini dan ya, itu kumpulan dari seluruh nama warga by name, by address, dan NIK. Detail yang didapat dari mana kami? Dari laporan Pak RT, Pak RW yang luar biasa ini. Dan kemudian setelah data itu masuk, kita olah, Pak. Jika misalnya Pak Ilmi butuh warga anak yatim, kita punya datanya, Pak. Butuh mungkin apa yang putus sekolah, kita punya. Yang belum saya data, Pak Ilmi, janda-janda itu. Saya ikut data. Tidak pernah tidak. Karena belum ada program khusus itu kan. Nah, ketika ada, misalnya stunting kita ada, dan data ini kita koneksikan dengan web kelurahan. Saya tidak tahu berapa hari sekali Bapak itu mengecek web kelurahan kita. Web kelurahan tegalgede.jumberkap.go.id. Cuma yang di web yang kita tampilkan adalah data agregatnya saja, dan jumlahnya. Anak yatimnya 29, anak yang melijo apa? Yang pekerjanya melijo itu 25, melijo lansia itu 21 gitu ya. Ada. Oh ini, bukan ini. Data kelurahan. Ini webnya ya. Webnya dulu, Mas. Webnya dulu, webnya dulu. Saya baru ngomong mana. Jadi ini Pandawanya. Nah ini, Bang. Ini Pandawa dan ini sangat detail ya. Ini ada NIK dan sebagainya. Cuma yang bisa mengakses ini hanya staf dari Kelurahan Tegal Gede loh. Jika jenengan butuh misalnya namanya siapa, kita ketik namanya saja, itu akan muncul detail. Dia alamatnya di mana, anaknya siapa, anggota keluarganya siapa. Dan bahkan dia dapat bantuan apa dan dia punya status apa. Nah, status warga ini coba ngecek di sana. Web. Ayo ya. Web. Klik data kelurahan. Nah, bisa jadi Pak RT Pak RW nggak tahu ini. Ya. Karena apa? Ini satu-satunya bukan hanya di Kabupaten Jember, Pak, tapi insya Allah di seluruh Indonesia. Kalau tidak percaya bisa dicek di Papua, Pak. Atau di status warga atau di Jakarta, silakan. Ya. Ya mungkin Anda lebih lengkap sana, lebih maju itu. Status warga. Terus, nah ini, Pak.
Ini ya Pak, masing-masing warga kita tandai statusnya Pak. Kalau status warga ini berarti satu orang dia punya status unik satu. Misalnya ya, bayi baru lahir tapi belum NIK. Ini kan status-status yang menjadi perhatian kami. Kenapa yang belum ber-NIK ini jadi perhatian? Karena ini sangat riskan ketika dia butuh pelayanan kesehatan misalnya. Dari mana ini kita sampaikan sudah Pak? Maka menjadi tugas kita semua, baik Pak RT, Pak RW, kader posyandu untuk mengingatkan. Misalnya jenengan tanya, Bu, ke Bu Seli, Bu, RT ini, RW ini yang bayinya belum NIK siapa? Kita akan bantu agar dia segera ngurusi NIK-nya. Kita kasih langsung tadi ke data Pandawa. Coba dibuka, masukkan. Pandawa, filter, oke? Pilih RW berapa? Oh, status warga dulu. Status warga bayi baru lahir belum benih. Oke. Misalnya RW berapa yang banyak Bu tadi? RW 7 mungkin ya? RW 7 paling besar nih, enggak, soalnya paling besar RW 7. Oke, filter RW 7. Oke, RW 7 saja Mas. Oke, go. Nah, ada 3. Ternyata 3 dari 25. Siapa namanya? Ini Pak, ada semuanya. Oh, di Kaliurang Kerajaan Timur. Kaliurang, oh, alamatnya KTP-nya Sidoarjo, berarti KGG ya. Ini pertemuan. Orang pertemuan Pak Armanto. Belum menikah dia. Kerajaan Timur nah nih. Padahal dia ini sudah dapat PBI. Nah nih, ini sudah dapat bantuan beras, yang di atas ini belum dapat bantuan. Detail Pak. Jadi kita bisa tahu. Sehingga kalau Pak Ilmi misalnya ngecek warga Tegal Gede ada yang ngomong sama sekali tidak dapat bantuan, bisa lapor saya Pak. Saya cek. Mungkin dia tidak pernah dapat bantuan pemerintah, tapi dapat bantuan yang lain Pak. Misalnya dapat bantuan dari komunitas, dari masyarakat, kita data semua sini Pak. Insya Allah semuanya pernah dapat bantuan. Insya Allah Pak. Ya lanjut. Nah dari data warga ini ada yang status kelurahan, kakak luar Tegal Gede, lansia sebatang kara nih Pak. Guru ngaji kita ada, marbot kita ada 11. Sedikit ya marbotnya, padahal masjidnya ada 15. Yang 4 belum masuk. Ya, nanti ini cari. Nah, yang catin ODGJ, nah, ini ada Pak. Satu. Nih, alhamdulillah anak putus sekolah, ini belum ada nih mungkin belum ada. Yatim piatu ada semua Pak. Terus betul. Nih ada yang mana? Tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum itu apa? Dia itu ada masalah hukum Pak. Kita ambil istilah yang tidak terlalu menyudutkan. Apa ya yang kasus yang viral itu Pak? Yang saling Pak. Makanya Pak Jidin sama Mas April itu. Data ini. Dan banyak yang lain. Kenapa? Apakah data ini betul-betul lengkap? Insya Allah iya sesuai dengan yang kami ketahui. Bisa jadi lebih dari ini. Makanya kemudian kami butuh saran, masukan, dan dukungan dari bapak dan ibu-ibu semuanya. Lanjut materi Mas. Nah ini tugas RW sebagai koordinator dan penghubung. Penghubung apa? Menjembatani hubungan dengan pemerintah. Pemerintah itu adalah pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah kabupaten. Karena apa? Agar bisa diketahui programnya dari kabupaten apa, masuk ke kecamatan kelurah, harapannya kelurah juga nyampe ke warga melalui RT RW. Makanya kan kemudian saya sering kali nge-share beberapa program kegiatan video maupun link dari pemerintah kabupaten Pak. Agar apa? Agar warga kita juga bisa tahu. Oleh karenanya saya mohon sekali lagi kepada Pak RT, Pak RW, khususnya Pak RT harus punya nomor WA grup warganya Pak dalam satu RT itu. Harus punya Pak. Perkara nanti grupnya itu biar tidak rame ya, itu kemudian disetel hanya admin yang bisa ngirim, ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting ketika ada info dari kelurahan bisa langsung diterima oleh warganya. Ya, membina kerukunan antar RT itu tadi, mengkoordinasi dari tugas RT. Ini salah satu tugas dari RW. Ya, mengkoordinir dari RT yang ada. Lanjut maksudnya. Nah, peran RW dalam mediasi dan sosialisasi sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita tugasnya adalah non litigasi, menyelesaikan masalah kalau bisa tanpa masalah baru.
syukur-syukur tidak sampai ke ranah pengadilan. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah, memediasi konflik komunitas, jembatan komunikasi dua arah. Itu tadi. Lanjut Mas. Proses pembangunan oleh RT/RW. Nah, di musrenbang RT/RW, penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Lanjut Mas. Kerjasama RT/RW dalam pelayanan publik. Nah, ini Pak, identifikasi kebutuhan warga apa, koordinasi dan verifikasi RW, fasilitasi ke kelurahan atau desa, pelayanan yang efisien. Ini perlu kami sampaikan, mohon khususnya kepada Pak RT, sebisa mungkin panjenengan harus betul-betul tahu dan kenal siapa warganya Pak. Kalau merasa warganya itu sudah banyak, mau dipecah menjadi 2 RT, silahkan, tidak apa-apa. Karena untuk membentuk satu RT itu hanya butuh 35 KK, ya, 35 KK Tegal Gede. Kalau satu RT sudah lebih dari 70, harusnya bisa jadi 2 RT Pak. Sehingga apa? Jenengan betul-betul paham nih warganya. Bukan hanya namanya, bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya, tapi yang terpenting adalah kebutuhan sehari-harinya Pak. Ketoke gagah, ketoke sehat, ternyata gak beli beras. Dan Pak RT harus paham. Tapi jangan kemudian Pak RT nyelonong. Niat berdosa Anda itu bahaya nanti. Ya, maksudnya itu ya, jika betul-betul paham. Lanjut. Nah, ini beberapa program kebijakan Pak Bupati Jember yang sudah dijalankan, yang paling tidak kita dengar, kita tahu, syukur-syukur nanti kita bisa menjelaskan juga kepada warga-warga kita. Yang pertama adalah berobat gratis Pak. Bahwa sejak tanggal 1 April 2025 seluruh warga ber-KTP Jember itu bisa berobat gratis dengan syarat dia kelas 3 BPJS. Otomatis Pak, hanya pakai KTP saja. Makanya kalau ada warga yang belum punya KTP, KTP-nya masih salah, KTP-nya belum Kabupaten Jember, disarankan ya, terutama yang perumahan-perumahan, agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Jadi bukan dia yang tinggal di Jember ya, tapi dia yang ber-KTP Jember. Ber-KTP Jember. Seringkali kemarin ada yang komplain, Pak saya sudah lama tinggal di Jember, kok tidak dapat pelayanan? Saya lihat, loh KTP-nya bukan Jember, gitu kan? Iya tapi kan saya sudah lama di sini. Saya tanya dari dulu ngapain tidak pindahin? Ya kan? Karena alasan sibuk, tidak mau dan sebagainya lah. Ya. Makanya kita ingatkan dia harus ber-KTP Jember. Syaratnya itu aja. Ya. Semuanya sudah bisa merasakan, banyak video, banyak testimoni yang bisa dilihat di situ. Yang kedua, waktul Gusin. Nah ini Pak, ini yang bikin agak ngeri-ngeri sedap bagi kita. Tapi tidak apa-apa, karena bagian dari apa ya? Saya menganggap itu bukan hanya reformasi, tapi revolusi pelayanan bagi ASN. ASN dan pelayanan itu hari ini itu harus semakin mendekatkan, harus semakin memudahkan, harus semakin mempercepat juga kepada masyarakat. Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak tepat, tidak baik, kurang pas, warga itu bisa langsung wadul Pak ke Gusin. Ya, nomor WA-nya sudah nyebar di mana-mana dan saya juga nge-share di sosial media, juga ada sebagainya. Cuma kalau bisa Pak RT ya bisa menjadi tempat wadulannya warga. Pak RT ketika dapat wadulan warga tidak mampu sampaikan ke Pak RW, Pak RW tidak mampu sampaikan ke Pak Lurah. Kita pun di kelurahan ini ada namanya nomor hotline WA Pak, yang mungkin sering kita share itu dan kita sampaikan, dan itu sudah ada di sekecamatan Sumbersari ini Pak Ilmi ya, kan gitu Pak Ilmi ya. Dan itu mungkin kecamatan satu-satunya yang punya nomor khusus, dikasih nomor khusus waktu itu oleh Pak Camat. Tidak hanya nomor khusus tapi HP khusus Pak. Dan insya Allah itu bisa diakses, cuma memang di hari kerja dan di jam kerja Pak. Kita tidak tahu laporan, seperti kemarin ada laporan terkait dengan pelecehan, bisa lihat laporan dari warga Tegal Gede masuk ke Wadul Gusin, didisposisi ke DP3AKB Pak. Karena Pak Camat Regal ini juga PLT di DP3AKB, langsung WA saya cari bersama Bu Sherly, ternyata betul yang laporan orang Tegal Gede. Ternyata kejadiannya tidak di Tegal Gede Pak.
di Pakusari. Waduh, ini lah anggota kuda di rumah saya nih. Akhirnya ya kita disposisi ke kecamatan sebelah gitu. Untung ya bukan Tegal Gede itu. Ya, tapi insya Allah Pak ya, selama kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kita sudah mengayomi masyarakat dengan baik, mau laporan seperti apapun, pihak admin ini insya Allah sangat bijak lah Pak, memilih mana yang benar, mana yang hoax ya, atau hanya sekedar ingin menjatuhkan kredibilitas bukan hanya Pak RT, Pak RW maupun pejabat ASN yang ada di kelurahan, kecamatan dan di dinas. Karena saya tahu ketika ada sesuatu selalu difilter oleh adminnya, ditanyai dulu ini dari mana, bukti KTP kakaknya mana, faktanya apa dan sebagainya. Karena kalau semua laporan diterima kemudian ditelan suruh ditindaklanjuti tidak sesuai dengan fakta, ini kan yang keliru. Ya. Tapi alhamdulillah sejak tanggal berapa ya? Udah ada. Sehingga saya Ramadan kemarin 14 Maret sampai sekarang, sampai saat ini alhamdulillah belum ada satupun laporan terkait kelurahan Tegal Gede. Ya. Ini atas partisipasi, atas dedikasi dan atas pelayanan terbaik yang dilakukan oleh Pak RT, Pak RW dan seluruh staf kelurahan Tegal Gede. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena apa Pak? Sekarang saya dikasih akses khusus sudah. Ketika ada laporan terkait kelurahan Tegal Gede, itu langsung masuk ke WA saya. Bukan hanya di aplikasi, WA saya juga berdering Pak dari Matur Kusing gitu. Dan alhamdulillah tidak ada dan semoga aja tidak ada. Ya. Tapi apakah tidak ada masalah? Ya kalau masalah pasti ada. Alhamdulillah wadulnya itu langsung ke saya, wadulnya langsung ke Pak RT, wadulnya ke Pak RW, atau mungkin ke Pak Kasipem terkait dengan tanah gitu ya, atau terkait dengan bantuan ke Bu Serli, macam-macam ya. Alhamdulillah bisa kita tangani bersama di sini. Tidak? Lanjut. Nah ini beasiswa gratis. Ini baru di launching Pak. Ya. Salah satu persyaratan penerimanya anak guru ngaji, pengasuh ponpes, anak perangkat desa, BPD, RT RW. Masuk ini Pak. Inmas ya. Kalau RT RW-nya ASN boleh Bu? Belum tahu ya. Ya, yang penting SK-nya jenengan itu Pak ya, nanti dilampirkan Pak ke putranya. Ya, itu menunjukkan bahwa jenengan ketua RT RW kan begitu. Nah ini masuk ya, anak ketua kelompok pengajian, siswa santri berprestasi, anak petani, nelayan, anak guru TK, PAUD, Madin, kader posyandu, murid disabilitas, berprestasi dan sebagainya, murid kurang mampu dan lain-lain. Sehingga kalau tidak termasuk di sini minimal poin kedua bisa masuk. Syaratnya apa? Ya SK itu saja. Bawa SK, kemudian ada KK, di KK-nya sama dengan nama di SK-nya. Jangan sampai di SK nama The King, di KK nama panggilan. Ruwet. Seperti Pak itu Pak Saiful itu. Pak Deden bingung. Namanya Pak Saiful. Untung di administrasinya sama Pak Saiful semua. Ada Pak Deden. Iya, ada Pak Saifulnya itu. Ya ini, monggo lanjut. Paket gratis. Nah, paket gratis ini untuk sementara Pak berlaku sampai bulan Agustus. Ya, untuk sementara. Tapi kalau mau dibutuhkan akan diperpanjang. Paket gratisnya di mana? Di seluruh jalan-jalan utama yang memang sebelumnya itu dikelola oleh Dishub. Ya. Kalau parkirnya itu ada di tempat swalayan yang memang di luar kendali Dishub, seperti contoh ya di Limpo Mall, di Roxy ya, yang besar-besar itu, ya itu tidak gratis Pak. Itu kan bukan dikelola Dishub ya, tetap bayar. Nanti jangan kamu di situ, nanti keliru kita. Ya kalau tempat-tempat yang lain seperti di depan pasar, di alun-alun dan sebagainya, ya tidak apa. Ketika ada masalah di video, foto, lapor pusing. Gitu. Ya sampaikan bahwa parkir mulai hari ini sampai ya 21 Mei sampai bulan Agustus 2025 gratis. Kenapa digratiskan? Karena akan ada pembenahan fasilitas SDM sistem terkait dengan parkir. Lanjut. Nah ini bunga desa. Kok udah ada desaku Pak ya? Mungkin kelurahan tidak jadi ya. Nah bunga desa itu berarti ngantor di desa.
Tapi kalau mau ngantor di Kelurahan Tegal Gede, insya Allah siap ya Pak ya menyambut Pak Bupati. Ya, insya Allah Pak. Monggo Pak Ilmi, Pak Edi bisa sampaikan Pak Camat. Insya Allah Kelurahan Tegal Gede beserta Ketua RT RW siap menyambut Pak Bupati. Yang penting udah menginap di hotel karena ada hotelnya di sini. Tapi rumah kos banyak Pak. Oke, lanjut. Nah, perbaikan infrastruktur jalan di berbagai titik. Seringkali ketika saya itu banyak laporan terkait dengan jalan, terkait dengan fasilitas dan sebagainya, kita bukannya tidak merespon Pak. Saya bersama Pak Sudir selalu berkirim surat ke PU Bina Marga, PU Cipta Karya. Waktu itu sempat juga saya ngajak Pak Wawan, langsung ke kepala dinas ya Wawan ya. Kita pakai surat Pak. Cuma kayaknya Pak ya, lebih efektif masuk Pantul Gusir Pak. Tidak apa-apa kan difoto, kirim di situ. Langsung ada ordinatnya, langsung ada fotonya, bahkan videonya, langsung sampaikan. Surat kita akan lakukan Pak, tidak ada masalah. Saya apapun surat seperti apapun tetap akan saya buatkan. Yang penting itu betul-betul faktual, dibutuhkan oleh warga. Ya. Lanjut. Nah, honor guru ngaji ini ya, insya Allah akan lebih baik lagi, akan bertambah dan tidak bakal cair sebelum akhir tahun. Sehingga kalau ada Pak RT, Pak RW merangkap guru ngaji, ya. Dan ada guru ngajinya tadi itu kan ada berapa tadi ya? 11 ya? Manbotnya 11, 25. Banyak ya, 25. Lanjut. Pengaktifan kembali Bandara Jember. Nah ini Pak, yang sering keluar kota, mungkin Pak Ujang, Pak Tono, atau mungkin Bu Rosi, sering mengunjungi putranya Surabaya. Nanti sekali-kali naik pesawat aja Bu. Kan hanya nggak sampai 1 jam itu, hanya 30 menit mungkin. 35 menit ya? Oh 45 menit ya? Cuma muternya itu jauh kan. Saya pernah sekali naiknya itu dulu. Insya Allah ini akan diaktifkan kembali Pak. Saya lihat komunikasi di medsos itu Pak Bupati sudah komunikasi dengan pemilik Lion Air, yaitu Pak Rusdi Kirana itu. Ya. Nah, kita doakan semua agar ini bisa segera terrealisasi. Lanjut. Nah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.